Selamat datang di video kami, yang kali ini akan membahas tentang tempat-tempat yang disukai oleh iblis dan setan. Mungkin sebagian dari kita sering merasa ada suasana yang berbeda di tempat-tempat tertentu, rasa tidak nyaman, bahkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dalam banyak kepercayaan, termasuk dalam Islam, beberapa tempat memang dipercaya menjadi area yang disukai oleh makhluk halus ini. Mari kita gali lebih dalam, apa saja tempat-tempat tersebut dan mengapa iblis serta setan begitu tertarik terhadap tempat-tempat ini. Tempat pertama yang dikenal sebagai tempat favorit iblis dan setan adalah tempat-tempat yang kotor dan jorok. Ini bisa berupa kamar mandi, toilet umum, hingga area yang dipenuhi sampah dan kotoran. Menurut Islam, setan adalah makhluk yang suka dengan keburukan dan kehinaan. Tempat yang kotor seolah menjadi cermin dari sifat setan yang penuh dengan kebusukan, baik secara fisik maupun spiritual. Di kamar mandi, setan seringkali mengganggu manusia, terutama saat manusia dalam keadaan lemah, seperti saat bersih-bersih tubuh atau dalam kondisi tanpa pakaian. Disinilah pentingnya membaca doa sebelum memasuki kamar mandi. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca Bismillah, Allahumma inni auzubika minal khubutsi wal khabaits. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Doa ini berfungsi sebagai perlindungan agar manusia terhindar dari gangguan mereka. Pasar adalah salah satu tempat yang juga disukai oleh iblis dan setan. Mengapa pasar? Sebagai tempat transaksi, jual beli, dan interaksi banyak orang, pasar memiliki suasana yang riuh, penuh godaan, dan terkadang membuat orang lupa akan prinsip kejujuran serta ketulusan. Di sini, setan dengan mudahnya menggoda manusia untuk melakukan hal-hal negatif seperti berbohong, curang, marah, hingga melakukan penipuan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadits riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sering menjadi tempat aktivitas setan karena ada banyak peluang bagi mereka untuk mempengaruhi manusia melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir atau mengingat Allah saat berada di pasar, sebagai bentuk perlindungan dari godaan setan. Kuburan juga dikenal sebagai tempat di mana iblis dan setan banyak berkeliaran. Sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia, kuburan memiliki energi dan aura yang berbeda. Dalam tradisi Islam, kuburan adalah tempat yang sepi, penuh ketenangan, tetapi juga menyimpan banyak makna mendalam tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Karena itu, setan sering menjadikan tempat ini sebagai lokasi untuk menebar rasa takut dan kesan mistis. Seringkali, iblis menggunakan kesempatan ini untuk membuat manusia merasa takut berlebihan, sehingga ada yang menjadi sangat takut untuk mendekati kuburan atau bahkan berdoa bagi keluarganya yang telah tiada. Padahal dalam Islam, mendoakan keluarga yang telah meninggal adalah sebuah kewajiban, dan kuburan adalah tempat untuk mengingatkan kita pada kematian dan akhirat, bukan untuk menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Tempat hiburan malam seperti bar, klub, dan sejenisnya seringkali menjadi sarang setan. Mengapa demikian? Di tempat-tempat ini, seringkali terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan moral, seperti mabuk-mabukan, perzinahan, hingga kekerasan. Setan menyukai tempat-tempat ini karena di sanalah nafsu manusia cenderung dibiarkan menguasai diri.
Disinilah iblis memainkan peran besarnya dengan memanfaatkan kelemahan manusia untuk terjerumus dalam berbagai bentuk dosa. Dengan musik yang hingar-bingar, alkohol, dan suasana yang bebas tanpa aturan, tempat-tempat hiburan malam ini menjadi area yang sempurna bagi iblis dan setan untuk memperdaya manusia. Karena itu, banyak orang yang merasakan kebahagiaan sementara di sana, namun tanpa disadari, mereka semakin jauh dari kebaikan. Hutan atau tempat-tempat yang jauh dari jangkauan manusia juga sering dianggap sebagai tempat tinggal setan dan makhluk gaib lainnya. Tempat-tempat ini, yang gelap, sunyi, dan penuh misteri, memberikan kesan yang sangat kuat bagi mereka yang pernah masuk ke sana. Bagi setan, tempat-tempat seperti hutan dan gua adalah tempat berlindung yang ideal karena mereka bisa bersembunyi dari keramaian manusia dan tetap eksis di dunia ini. Di dalam Islam, memang disarankan untuk berhati-hati saat memasuki tempat-tempat seperti ini. Dalam kisah Nabi Muhammad, ketika beliau dan para sahabat melakukan perjalanan melewati tempat yang jarang dijamah manusia, beliau selalu menyarankan untuk berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Hal ini menjadi pengingat bahwa di tempat yang sunyi, gangguan setan bisa saja muncul kapan saja. Tempat yang penuh dengan kejahatan, seperti arena pertempuran, rumah yang pernah terjadi pembunuhan, atau tempat di mana kezaliman sering terjadi, adalah magnet kuat bagi setan. Tempat-tempat ini menyimpan energi negatif yang sangat tinggi, dan setan menyukai atmosfer seperti itu. Ketika ada kejahatan yang terjadi, setan merasa bangga karena berhasil menanamkan kebencian, kemarahan, atau dendam dalam hati manusia. Itulah sebabnya, rumah atau bangunan yang pernah terjadi pembunuhan atau kejahatan seringkali dianggap berhantu. Energi negatif yang dihasilkan dari perbuatan buruk tersebut seolah mengundang setan untuk tinggal dan mengganggu manusia yang mendekat. Rumah yang jarang diisi dengan ibadah, zikir, atau pembacaan ayat suci, cenderung menjadi sarang setan. Setan senang tinggal di tempat-tempat yang kosong dari cahaya keimanan. Mereka merasa lebih mudah mengganggu manusia yang tinggal di sana karena tidak ada perlindungan dari Allah. Dalam sebuah hadits disebutkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama Al-Baqarah, rumah akan terjaga dari gangguan setan. Sebaliknya, rumah yang kosong dari ibadah, khususnya zikir, justru mengundang setan untuk tinggal dan menyebarkan energi negatif. Tempat terakhir adalah tempat di mana orang berbuat dosa secara terbuka, seperti tempat perjudian atau tempat praktik sihir. Di tempat-tempat ini, setan seolah menjadi raja, karena manusia di sana melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama secara terang-terangan. Perjudian misalnya, merupakan aktivitas yang merusak moral dan mengundang banyak keburukan. Setan hadir di tempat-tempat seperti ini untuk menambah godaan dan memastikan orang-orang semakin jauh dari jalan yang benar. Begitu pula dengan tempat praktik sihir, di mana setan sangat menikmati kegiatan yang penuh dengan penyimpangan ini. Demikianlah beberapa tempat yang dikenal sebagai tempat yang disukai oleh iblis dan setan. Memahami keberadaan mereka bukanlah untuk menakut-nakuti, namun agar kita bisa lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan mereka. Sebagai manusia, kita memang tidak bisa menghindari tempat-tempat ini sepenuhnya, tetapi dengan doa, zikir, dan keimanan yang kuat,
kita dapat melindungi diri dari gangguan mereka. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar senantiasa dalam lindungannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.